Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kelima ini maksudnya dari penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Seakan-akan beliau mengatakan kalau Anda sudah paham tentang tauhid, Anda sudah paham tentang bahayanya kesyirikan, ya, Anda sudah mengerti tentang keutamaan tauhid. Ya, bab 1 kan tentang tauhid, bab kedua tentang keutamaan apa? Tauhid. Bab ketiga tentang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Bab keempat tentang takut kepada kesyirikan. Berarti Anda sudah paham tentang tauhid secara global, maka jangan cukupkan pemahaman Anda pada diri Anda. Anda harus dakwahkan. Harus tularkan pemahaman ini kepada orang lain. Karena seorang tidak akan menjadi orang yang selamat secara sempurna kecuali dia mendakwahkan kebenaran. Kalau tidak maka dia masih dalam kerugian, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr innal insana lafi khusr," ya. Demi masa, sungguhnya manusia al-insan. Manusia di sini ada alif lam al-istighraq. Kalau kita dalam bahasa fikih artinya memberi faedah keumuman. Sungguhnya seluruh manusia itu lafi khusr, dalam kerugian. Seluruh manusia dalam kerugian. Kecuali, ya, ada pengecualian, illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Orang beriman, apakah masih rugi? Iya. Ada syarat berikutnya. Wa amilus shalihat. Dia harus beramal saleh. Amal saleh masih rugi? Iya, masih rugi. Wa tawasau bil haq. Harus dia saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabar. Harus dia saling mengingatkan dalam kesabaran. Berarti seorang itu hanya bisa terlepas dari segala bentuk kerugian kalau dia beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam apa? Kesabaran. Baru dia terlepas dari segala kerugian. Kalau dia tidak memenuhi 4 persyaratan ini, dia masih dalam kerugian. Paham? Saya ulangi ayatnya. Antum ibu-ibu, bapak semua sudah hafal surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Ini mencakup kita seluruhnya. Kecuali siapa yang memenuhi 4 persyaratan? Yang beriman, beramal saleh dan mewasiatkan kebaikan dan mewasiatkan apa? Kesabaran. Kalau iman saja kita sudah paham tauhid. Kita sudah amalkan tauhid, beramal saleh, masih belum sempurna. Masih ada poin berikutnya ya, harus mendakwahkan, saling ingatkan. Jangan kita saja yang bertauhid, ada orang melakukan kesyirikan tidak kita tegur. Enggak enak, pekaiwo. Enggak benar seperti itu. Ya. Ada orang mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, orang melakukan syirik akbar, syirik kecil tidak kita tegur. Ini belum sempurna. Maka seorang harus mendakwakan tauhid, harus mendakwakan tauhid. Dan sering saya sampaikan bahwasanya tauhid itu ya adalah dakwah yang tidak pernah basi sampai hari kiamat. Ada orang mengatakan ngapain sekarang dakwah tauhid? Sekarang sudah zaman modern, mana ada orang berbuat syirik? Di zaman modern ini masih banyak orang berbuat syirik. Kemarin saja Kanjeng Dimas bikin apa namanya? Banyak orang percaya. Saya ngisi di Peruri, perusahaan percetakan uang. Saya bilang gimana itu Peruri bikin perusahaan besar-besar, Kanjeng Dimas tinggal bikin apa? Duit ya. Hampir-hampir perusahaan kita tutup Ustaz katanya. Atau kita tarik aja jadi rekanan buat nyetak uang ya. Masih aja orang percaya seperti itu. Pakai sholawat inilah sholawat. Masih banyak percaya sama dukun, masih banyak percaya sama ramalan, masih banyak. Masih banyak orang percaya di zaman yang super modern, zaman now ini masih banyak orang percaya nomor 13 angka sial. Masih banyak atau tidak? Masih banyak ya. Masih banyak. Ya. Terus kita bilang bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah yang sudah jumud, dakwah yang sudah kuno. Enggak, itu dakwah terus ada. Selama setan masih hidup, iblis masih hidup, maka iblis akan menggelincirkan orang dari tauhid ya. Maka dakwah tauhid terus kita tegakkan sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Karena kesyirikan terus ada. Bukankah orang-orang Nasara, orang musyrikin? Orang Nasara musyrikin atau bukan? Musyrikin, jumlah mereka miliaran, masih banyak. Orang Yahudi musyrikin bukan? Musyrikin. Orang-orang Jepang musyrikin atau penyembah matahari, musyrikin bukan? Orang India miliaran orang sana musyrikin, Hindu. Ya, terus kita bilang tauhid sudah selesai. Siapa bilang tauhid sudah selesai? Tidak pernah selesai. Kesyirikan masih banyak di mana-mana. Kemudian seorang mengatakan, jangan tauhid terus kita. Kemudian penyimpangan dalam kesesatan pemikiran masih banyak. Syiah masih banyak atau tidak? Syiah banyak melakukan syirik, Syiah. Belum penyimpangan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Mu'tazilah masih banyak orang mendukung Muhammad Mu'tazilah, masih banyak. Mendukung Jahmiyah masih banyak. Pemikiran Khawarij masih ada ya. Oleh karenanya
tidak benar bahwasanya sudahlah kita tidak usah bahas masalah begini, kita bahas saja masalah-masalah yang kita sepakati. Kalau yang bahas masalah kita sepakati gampang ya. Insya Allah kita juga bahas. Tapi masalah tasfiyah, pembersihan pemikiran juga perlu. Ya, kita jangan cuma membahas yang ada sebagian orang dai hanya ingin cari enaknya, dia tidak ingin bahas masalah-masalah khilafiyah agar dia disukai oleh seluruh golongan. Ya. Enggak benar, dia tidak amanah kalau begitu. Kalau dia tahu salah dia harus tegur. Ya. Anda jadi seorang dai punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan tegur. Kalau ada pun mendakwahkan yang kita sepakat-sepakat semua ya semua orang memang kita disenangi oleh semua orang, diundang sana sini. Tapi apakah itu tujuan dakwah? Ya. Ya. Dai banyak tapi yang khusus untuk mendakwahi ahlul kitab masih kurang. Kita bangga dengan adanya Dr. Zakir Naik ya. Meskipun Dr. Zakir Naik pada asalnya dia bukan ulama ya. Dia dokter, kemudian dia belajar agama dan dia spesialis masalah perbandingan agama. Lebih indah lagi kalau seandainya beliau punya dasar agama yang lebih hebat ya. Tapi dengan begitu saja beliau sudah melakukan banyak keajaiban Dr. Zakir Naik ya. Maka kalau ada dai-dai yang memiliki landasan agama yang kokoh kemudian mengkhususkan diri untuk berdakwah kepada ahlul kitab, maka ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini belum ada sampai sekarang. Ya ada cuma sedikit, tidak banyak. Padahal dahulu Nabi mengkhususkan orang untuk mendakwahi mereka. Karena mereka meskipun mereka musyrikin, mereka juga punya hak untuk mendengar tentang tauhid. Mereka punya hak untuk mengetahui tentang indahnya sunnah, indahnya Islam. Ya, dan banyak di antara mereka tidak tahu akan hal tersebut. Ya. Maka Nabi mengkhususkan sebagian orang untuk mendakwahi tauhid ya, kepada orang-orang ahlul kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.